Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Nina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan tentunya tetap semangat mengikuti setiap pelajaran untuk masa depan kalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks berita. Hanya sebelumnya, kalian harus mengingat kembali pelajaran yang telah disampaikan pada kesempatan yang telah lalu. Apa itu berita? Bagaimana unsur-unsur dari teks berita? Bagaimana pula kaidah-kaidah kebahasaan teks berita? Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita, mampu menyampaikan informasi dalam bentuk berita, baik secara lisan maupun tulisan, dan kemudian mampu memperhatikan kaidah dan struktur kebahasaan teks berita. Atau dengan kata lain, kamu nanti diharapkan mampu menyunting berita yang kamu tulis tadi. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas tentang pentingnya berita. Mengapa berita itu penting? Tentu berita itu sangat penting. Karena dari berita itulah kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan, baik yang kita peroleh dari media cetak maupun dari media elektronik seperti televisi. Anak-anakku tercinta, pembahasan kita selanjutnya adalah penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca berita, kamu juga mungkin diharapkan nanti bisa sebagai penyampai berita. Pada sebuah kesempatan, kamu diharapkan mampu untuk menyampaikan berita yang pernah kamu dengar. Mungkin satu saat nanti ada yang bertanya tentang isi berita yang kamu dengar. Ketika itu kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakan kembali isi berita yang kamu dengarkan. Kamu tidak mungkin mengarang begitu saja isi berita tersebut. Berita itu akan kita sampaikan apa adanya, tanpa harus ditambah-tambah ataupun harus dikurangi. Tidak mungkin pula kamu menghafalkan berita itu secara keseluruhan. Yang kamu sampaikan hanyalah pokok-pokok beritanya saja. Kenapa harus pokok-pokok beritanya saja yang kita sampaikan? Karena dengan pokok-pokok beritanya tersebut, kita nanti akan menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri berita itu secara benar dan ringkas. Langkah-langkah penyampaian berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Dan yang kedua, mendatangi sumber berita dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan langsung dengan peristiwa itu. Dan yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan pola 5W+1H atau abik simbang. Dan yang terakhir, mengembangkan cerita tersebut menjadi sebuah teks berita yang utuh, dari hal yang penting sampai hal yang kurang penting. Pembahasan berikutnya yaitu penyuntingan berita. Kalau pada saat kamu menulis berita tadi terdapat kekeliruan dan kesalahan, jangan khawatir, karena ada tahapan ketiga yang harus kamu lakukan, yaitu penyuntingan berita. Penyuntingan berita ini penting sebelum berita itu akan disampaikan kepada orang lain atau dipublikasikan. Langkah-langkah di dalam menyunting berita
Yang pertama, kebenaran isi berita. Ini berhubungan dengan keakuratan dan fakta-faktanya. Yang kedua adalah kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen 5W plus 1H atau adiksimbang. Dan yang ketiga adalah struktur penyusunan kata-kata di dalam berita yang dimulai dari bagian yang penting sampai bagian yang kurang. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Jika berita yang kamu tulis tadi harus disertai gambar, maka ilustrasi yang kamu buat itu harus berhubungan dengan isi berita yang kamu tulis, tanpa mengesampingkan keartistikannya. Itulah tadi materi menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dalam materi yang akan datang.